Perhatiin kakinya. Ketutup ya Allah. Pakai baju pramuka. Onyol lagi nggak nyanyi. Iya. Makanya iya, aku ngelihatnya ke Rizky. Nah sekarang kalau Rizky yang nyanyi terus gue liatnya ke Onyol kan aneh ya. Iya betul. Nah udah, gue liatnya ke. Ini kerja. Enggak, ini lagi kerja. Ngapain kok? Enggak lah. Aku kerja. Yo, Mang, Santuy people. Bagaimana sama Nyonya dan Mamang. Dr. Mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di deskripsi. Belum super thanks dari puja-puja aja. Nyoh. Ya. Minggu 23 Juli 2023. Kalau nggak salah itu Hari Anak Nasional ya. Iya. Hari Anak Nasional kita buka dengan kasus bocil SMP apa SMA tuh yang blok people. Kita bawa 2 kasus today. Oke. Yang pertama ini dulu kita sikat langsung Ninyo Cus. Cus. Diposting sama viral Yes baru 4 jam yang lalu di toilet umum mall. Oke. Kenapa tuh? Ceki people. Play. Perhatiin kakinya. Ada 2 orang kan berarti kan. Nah, ada 4 kaki dong. Gak mungkin. Iya ada 4 kaki tapi 2 orang dong. Iya. Gak mungkin dia di siluman gitu. Tapi kalau cewek pasti dibukanya. Iya. Ini nggak berani dibuka. Satu orang yang buka gitu. Ketutup ya Allah. Pakai baju pramuka. Ya Allah. Ini kalau dilihat dari kostumnya kayak abis pulang eskul kali ya. Cuman kan aduh gimana ya, nggak boleh juga gitu ya. Walaupun kalau lu mau terserah lu bebas gitu. Ada fasilitas namanya Oyo gitu. Carilah gitulah ya. Kenapa harus di toilet mall gitu, di toilet umum? Kadang heran sama orang-orang yang begini, ini barbar banget gitu. Nah awalnya si mbak-mbak ini kayak agak curiga, tapi kan biasanya menurut dia tadi kalau kita dengar chatnya, kalau yang masuk biasanya cewek sama cewek gitu, dibantu lah gitu, ditemenin gitu kan, biasanya gitu kan. Dan kalau yang kayak gitu cenderung diketok tuh ya udah keluar nggak lama gitu. Nah ini dia curiga gitu, kok kakinya seperti kaki laki-laki gitu, kok posisi kakinya seperti sedang kuda-kudaan gitu. Dibilang ke seru Kitty, digedor dan ternyata yang keluar mas-mas dengan anak berbaju pramuka ya. Masalahnya kan kalau di mall tuh kan cowok sendiri, cewek sendiri kan ya. Aneh aja gitu. Maksudnya kayak emang orang nggak ngeliat gitu pas masuknya kan bisa ada yang jaga kan? Iya. Iya dong. Nggak tahu dia gimmick-gimmickan atau kayak gimana gitu. Yang jelas mau di mall mau di mana ini di toilet loh gitu. Udah mah bawahnya nggak ketutup gitu. Jadi inget kelakuan zaman dulu bandel-bandel tuh ke warnet, ini di toilet mall. Ya Allah tolong, pusing anjir. Sumpah anak zaman now mah. Kejelasannya kelanjutannya masih belum ada sih tadi sejujurnya, sama pengupload video juga si Real ini memang tadi survei ke TikTok itu. Dan sama dia udah di take down gitu. Padahal di komen bukan video yang Indah Pertiwi itu. Ini nggak tahu akunnya, tapi video ini penguploadnya Real dari TikTok nih. Di take down lah, dia udah ditanya lah sama penonton tuh. Iya. Kelanjutannya gimana, diapain gitu. Terus tanya kejelasan itu yang pramuka kelas berapa ya tepatnya gitu. Iya. Kok bisa gitu ya, Neng. Tuh, dilihat dari manapun ini kan terang ya. Iya. Ada shadow yang terbentuk gitu. Tuh. Tapi kalau cewek pasti dibukanya. Iya. Ini nggak berani dibuka. Satu orang yang buka gitu kan.
Nah, itu temennya kali ya sebelahnya ya. Nah, ini Yang pakai baju putih. pakai putih pas mas yang di dalam ya? Ah, bukan yang hitam. Bukan lah. Kayaknya hitam deh. Enggak, soalnya yang disensor muka-muka yang pakai putihnya. Oh iya sih. Oh iya benar. Putih celananya. Tuh, putih. Iya. Nih ya, yang menarik komenannya ya. Ketokannya dijamin sangat menggetarkan jiwa dan membuyarkan segala rencana. Nextnya mungkin akan trauma dengan ketokan-ketokan tang. Saya kencang banget itu ketokannya. Tolonglah. Ini yang bikin miris nih. Udah dipakai gratisan, disewain tempat toilet umum, muka kesebar, masa depan hancur, sudah harapan orang tua capek-capek disekolahin. Ya untungnya sama si pengupload ini masih baik, mukanya masih dibrur ya. Iya, masih dibrur gitu. Jadi nggak terlalu kesebar-kesebar amat itulah ya. Cuman nggak tahu kalau ada yang nyebar tanpa bruren ya. Iya. Ya jackpot. Iya, ini nggak berani dibuka. Satu orang yang buka gitu kan. Tuh masih dibrur tuh. Padahal kalau mau nakal-nakalan mah terserah gitu lah ya, hidup-hidup lu gitu kan. Cuman nah kalau dia dari seragam ya ini kemungkinan temennya yang berjaga mungkin. Karena dia anak SMA juga kan, dari seragamnya ya ngapain dia ikut-ikutan ke sini. Berarti ini base-nya itu sebenarnya toilet wanita, karena kalau toilet cowok ada urinoirnya. Oh ya. Ini toilet cewek gitu. Si masnya maksain masuk. Aku nggak ngerti gimana cara dia masuk gitu ya. Apa pasti ada pura-pura? penjaga. Bestie, ayo. Iya tetap aja dong, nggak boleh dong. Nggak ngerti lagi mall mana nggak jelas. Cuman ini wadidaw sekali aja anjir di Hari Anak Nasional seperti ini yang blok. Pusing anjir. Ada tambahan komentar ya? Udah nggak ada. Mending kita langsung ke topik meluncur. Jos. Nyoh. Beralih dari bocil engas yang nggak ketahan sampai bermain di toilet gitu kan. Kita meluncur ke sini nih, klarifikasi dari Teh Ocha gitu. Nah tapi anehnya Nyo, di klarifikasi Teh Ocha ini mengenai yang dia nyuekin Onyo gitu katanya tuh kan yang viral. Komen-komennya hedge aja, hedge. Nggak semua sih tapi banyak tuh yang aku aneh nih ya. Aneh-aneh, ciki-ciki people. Play. Nah, tapi masalahnya itu aku rasa gini, waktu di sana ada penonton yang emang nge-shoot, dia kayaknya nggak bermaksud buruk. Dia ngepost happy gitu dengan pertunjukan itu. Nah, ada satu akun yang di Indonesia justru dia ngekat bagian aku nyanyi sama Iki tanpa ada part aku sama Onyo. Sebetulnya itu nggak ada masalah, asal jangan dikasih narasi. Kasihan Onyo, Rosa nyuekin Onyo di atas panggung. Itu yang kita sering lihat. Nah, itu dia. Penasaran ada yang agak panjangnya sedikit nih sebelum kita ke komen-komen meluncur. Jos. Nah di sini di Cluster ID komen-komennya juga masih ngesikat Teh Ocha, aku nggak tahu kenapa. Ceki people. Play. Aku tamu itu bisa naik lagi ke atas panggung gitu dan sekaligus nyanyi closingnya closing. gitu. Sama mahal ini pun di hari kedua sama juga. Nah waktu JR kita lumayan mepet. Rizky Febian nggak sempet JR lagu Pudar karena waktunya mepet. Kita udah harus live gitu ya, udah harus. Yang JR berarti kamu sama Onyo. Rizky juga JR tapi lagu aku sama Rizky. Ada lagunya judulnya Bertengkar Manis. Sama lagunya Rizky Febian 2 lagu. Udah, tapi di lagu Pudar si Iki nggak sempet kita coba, nggak keburu. Sementara kalau Onyo di Jakarta udah latihan juga. Nah terus pas di sana kita JR, aku JR sama Onyo. Rizky nggak ikut waktu itu. Gue lihat tuh ada ya videonya kan. Nah benar itu. Nah abis itu pas nyanyi emang namanya juga trio. Buat apa namanya tadi istri ibu-ibu itu. Ibu. Ingat ya, duet itu berdua. Kalau nyanyi bertiga itu namanya trio. Jadi itu tolong dipahami dulu. Lu juga harus ngerti orang emosi. Iya benar. Udah disomasi? Enggak lah. Sudah disomasi. Terus Di sop ayam bisa, nggak usah disomasi. Nah trio itu ada pembagian part dong. Iya betul. Ya, yang pertama gue nyanyi, yang kedua gue manggil Betran. Betul. Betran nyanyi. Si Onyo agak kagok-kagok juga. Namanya juga masih baru ya. Dan
lagunya bukan lagu dia gitu segala macam, pasti ada nervousnya gitu. Jadi aku bantu terus tuh dia. Itu pertama tuh, gue lihat tuh. Dan dia juga oke banget. Okay. Dia enjoy banget. Iya. Abis itu giliran Rizky Febian yang partnya. Si Iki gue lagi lihat Onyo, terus gue beli ke sini, si Iki nyelip dari belakang, noel gue gitu kan. Jadi kan gue langsung otomatis gitu, gitu kan. Iya, gue lihat tuh. Ya salah gue gitu lihat. Nah, gitu. Nah, udah gitu. Karena abis itu partnya Iki mau dikasih tahu liriknya sama nyanyinya gimana. Karena nggak ikut JR. Dia kagak ikut JR. Iya. Gitu. Terus ada prompter juga. Iki hafal, cuman kan kalau kayak gitu kan musiknya juga aransemennya nggak sama-sama di CD ya, bukan kayak original. Emang aransemen disiapkan emang untuk konser. Jadi part-partnya itu pasti akan beda. Masuk sekarang gitu. Oh, lu ngejagain dia. Ngejagain dia. Karena dia nggak JR. Karena kagak JR. Lu takut dia jelek. Iya. Sedangkan Onyo udah JR dan lu yakin anak ini udah bisa handle. Bisa. Dan itu bukan Onyo lagi nggak nyanyi. Iya. Makanya aku ngelihatnya ke Rizky. Nah sekarang kalau Rizky yang nyanyi terus gue liatnya ke Onyo kan aneh ya. Iya betul. Nah udah, gue liatnya ke Rizky. Iya. Gue kasih tahu gini, terus sampai itu kan pindah-pindah tuh. Iya, gerak-gerak. Gerak. Karena itu konser aku, pasti aku kan harus menguasai panggung. Aku harus nyapa penonton kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Ya karena harus stage act-nya emang begitu. Onyo sama Iki aku paham mereka emang udah jago juga gitu ya. Iya. Jadi aku bebasin mereka menikmati panggung aku. Gitu terserah mau kanan, mau ke kiri, mau barengan, mau apa. Tapi masalahnya itu aku rasa gini. Waktu di sana ada penonton yang emang nge-shoot, dia kayaknya nggak bermaksud buruk, dia nge-post happy gitu dengan pertunjukan itu. Yang repostnya. Nah ada satu akun yang di Indonesia justru dia nge-cut bagian aku nyanyi sama Iki tanpa ada part aku sama Onyo. Sebetulnya itu nggak ada masalah, asal jangan dikasih narasi. Kasihan Onyo, Rosa nyuekin Onyo di atas panggung. Itu yang kita sering lihat. Nah itu dia, kata-kata itulah yang men-trigger atau itu sebetulnya bentuk provokasi dan fitnah ya. Apalagi kita tahu backgroundnya Onyo. Itu dia, itu juga. Nah aku tuh pengen, kenapa aku bersuara gitu ya, kalau digosipin lah apa segala macam, kadang-kadang aku suka nggak tanggapin. Ya udahlah gitu kan, hal yang nggak perlu aku tanggapin ya udah nggak perlu. Kalau ini kenapa aku bersuara, karena menurut aku pertama kata-kata narasinya itu meliding orang untuk berpersepsi buruk, sehingga ngajakin orang mikir buruk dan mereka akhirnya menuliskan kata-kata kebencian. Emang si Rosa mah begitu, kayak kenal. Itu ya? Kayak kenal ya, kayak kenal. Kayak akrab banget ya, emang si Rosa mah begitu. Udah tahu gue mah gitu, si akrab anjir. Tapi si pengupload itu sebenarnya memang penontonnya, si yang re-uploadnya itulah yang bisa dibilang memprovokasikan. Dia nge-re-upload, kasih narasi dengan pengiringan opini. Yes. Dan menurut Mamang berhasil mengiringan opininya si pre-upload itu. Karena kenapa nih, di komen-komen klarifikasinya isinya tetap kayak begini nih contohnya nih. Alah mboh karepmu, alah serahmu lah tuh, Queen, Butterfly, Pelangi. Nik lu alay anjir. Ada nih ini Rosa yang klarifikasi keren banget, ini yang respect gitu kan. Untung Rosa klarifikasi gitu. Iya nggak nyuekin itu karena Rizky baru datang aja, lihat lagi jangan. Betul. Jik atau enggaknya, jelek atau enggaknya, pokoknya aku tetap padamu Teh Ocha gitulah ya lah kan udah kelihatan dicuekin enggaknya. Hade sakarepmu gitu. Percayalah sama Teh Ocha, kelihatan baik dan humble. Masa sih katanya tuh. Ya sulit sih. Maksudnya gini, kadang orang tuh kan nggak ngerti ya kalau misalnya ada 3 orang terus yang part Teh Ocha sama Rizky Febian gitu kan, itu ya memang harusnya bagaimana gitu kan. Dijelasin kemarin tetap nggak ngerti. Terus ini dan ternyata si penguploadnya awalnya aku pikir adalah fans garis keras yang wah nggak terima nih idola gue diginiin. Ternyata si pengupload dalam artian yang memberikan narasi ini itu bukan.
Justru mungkin Teh Ocha udah nemuin video orang yang upload itu pertama, yang memang yang nonton di Iya. situ gitu. Ngupload full, dipotong part itunya sama orang lain yang kebelet FYP gitu dengan narasi menggiring opini negatif gitu. Jadilah seperti ini. Nggak tahu kelanjutannya tuh, jadi nggak dilaporin, disomasi segala macam. Somasi kan udah tuh ya waktu itu ya untuk minta di take down gitu. Cuman nggak tahu kelanjutannya gitu. Sama apa buat yang komen-komen itu tuh yang negatif masih, itu. iya negatif masih tuh. hate speech. Iya kan katanya, ya kan udah kelihatan. Iya makanya nonton yang fullnya kalau Iya. itu cari itu kan biasanya ada banyak di YouTube kan dia. Yang kayak begini makanya dia paling taunya lagu Pudar doang. Atau bahkan nggak tahu lagunya juga. Ngerti kagak atau enggak anak kemarin sore model-model begitu mah pusing. Cil. Banyak cil berkeliaran di dunia sosmed anjir, pusing. Tapi di sini aku respect banget sama Teh Ocha. Kenapa? Karena kan dia tadi bilang tuh kalau misalnya kayak gosip apa masalah dia sendiri ya dia nggak tanggepin gitu. Cuman masalah ini kan udah nyangkut veteran Peto yang udah tahu lah backgroundnya gimana gitu kan. Jadinya ya dia mungkin juga apa ya namanya mau ngebelain juga atau gimana gitu. Iya, karena si narasi itu bisa mengadu domba antara fansnya Teh Ocha sama fansnya Onyo gitu. Menghindari itu, makanya dia kayak gue harus ngelurusin nih gitu kan. Gak perlu dilurusin Teh, gak apa-apa, emang netizen cil-cil itu aja pada bengkok aja, pusing. Mana tadi isinya VP lagi nyari bahan, isinya Saiful Jamil lagi, aduh anjir. Saiful Jamil apa namanya klarifikasi kayak pengen pembuktian bahwa dia nggak belok sesuai dengan apa namanya pemberitaannya ini dari Dewi Persik gitu. Aku mau bahas itu, aduh anjir ini terlalu ini nggak mau lah, nanti deh besok deh. Untuk hari Minggu nih terlalu berat. Masalah apa Saiful Jamil sama Dewi Persik gitu. Kalau di aku tadi FYP-nya tahu nggak apa Mang? Apa? Nanis Food. Iya. Yang itu yang apa salad buah. Nih si Bang Ipul kagak nonton kemarin ya podcastnya Dr. Richard Lee kali ya. Kan Dr. Richard Lee bilang semakin lu pengen membuktikan gitu, semakin lu jadi kayak terkesan kayaknya lu bener deh. Iya. Karena lu ngotot membuktikan gitu. Dia buka-buka gitu. Sebelum nikah katanya lu udah pernah begini-begini kan sama gue, lu sampai kalau main sama gue harus 5 kali. Aduh pusing. Tuh kayak aduh ini besok aja deh. Minggu yang mau menyambut hari Senin masa harus berat kayak gitu. Pusing. Dan juga nggak usah pakai banyak, kita mau ke intermezzo pakai J. Oke. Luncur. Yo. Yes. Sebelum intermezzo ini mau dikasih dulu nih tetangga nyinyir nggak ngerti katanya sama karyawan pabrik nyinyir sama tukang apa ya, tukang minuman atau tukang jualan warung ini ya. Ceki people. Play. Halo. Buka nggak? Banyak buka. Ini kerja. Ini lagi kerja. Kepakain kok? Enggak lah. Aku nggak kerja. Nah ini lagi kerja. Saya tempat lain. Kamu nggak kerja ya itu lah, emang nggak lihat lagi kerja. Itulah ya. Ini ada captionnya. Emangnya definisi kerja itu harus kerja gimana sih, kantoran atau apa gitu? Ya ini lagi kerja. Ini nih mbak nyinyir si paling karyawan gitu ya, akan seumur hidup menjadi karyawan kali ya Anda. Hey gitu. Enak banget tanya kamu nggak kerja lah. Ini lagi kerja. Nah ini kayak ini nih, ada yang mencoba meluruskan dari what the fuck ya. Mungkin maksud si ibu kerja sama orang lain kayak digaji gitu. Ya emang ini enggak. Lah ini dia veteran begini gak sih, kerja sendiri dia jadi bosnya? Iya. Malah Suami. kalau dia punya apa namanya anak buah gitu dia yang ngegaji. Iya. Malah lebih keren loh. Nih. Suamiku aja sering ditanya kayak gitu padahal punya usaha, lucu deh yang tanya kayak gitu. Ya kadang stigma masyarakat gitu selalu menganggap apa ya, memandang sebelah mata tuh orang yang wirausaha. Iya. Jadi lebih apa ya, kayak wah lu mah gak kerja itu, padahal dia lagi buka usaha gitu kan, wirausaha gitu ya. Lebih menganggap tinggi orang-orang yang kerja di kantoran gitu, yang nggak tahu ya, kayak tempat makan deket kantorku aja, dia itu sehari bersih bisa 1 juta loh, dagang ayam, ayam goreng gitu. Cuman selalu ada stigma yang memandang rendah, dia mah tukang ayam gitu. Iya, cuma itu kerja juga. Sebulan gitu bisa 30 juta gitu. Tolonglah. Kalau nggak kerja itu yang apa, yang cuman rebahan di apa seharian tuh di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, ngangong lah. Sekali lagi nih. Nih. Buka nggak? Banyak buka. Ini kerja. Ini lagi kerja. Kepakain kok? Enggak lah.
Ngapain kerja? Ngapain dia kerja di tempat lain kalau dia punya tempat sendiri? Iya. Kadang tetangga blok. Ah, ini udah minggu nggak boleh berat-berat nih, emosi kan jadinya nih. Udah kita meluncur ke intermezzo kali ya Nyoh. Yes. Nyoh. Yes. Meng di luar nalar lagi, ceki people. Play. Ya ampun adik Tapel. Ya Kenapa Allah. makin gepeng kepalanya itu kalau mandi tuh. Dia nggak mau Kenapa basah pakai rambutnya begitu, guys. Mau debut katanya sama BTS jadi member ke-8 Kim Tapel. Ya ampun adik Tapel. Kenapa makin gepeng? Masalahnya tuh dia kalem gitu, sumpah. Iya. Mau dong kucing yang kalem kalau dimandiin gitu biar wangi gitu, tolonglah, biar nggak banyak kutu gitu, tolong tuker tambah sama abu, tuker tambah sama abu. Aduh anjir, mana diginiin lagi buat apa coba anjir? Lucu banget. Kan semua badannya rambut. Tolong lah. Basah rambutnya guys. Mau debut katanya sama BTS jadi member ke-8 Kim Tapel. Diam Ya aja ampun, loh. adik. Ya Allah, pusing. Anteng. Gemoy banget. Nih kita kasih nextnya Nyoh. Jos. Ini apa nih? Apa tuh? Ceki people. Play. Ya Allah. Ya jatuh juga Ini audionya dia. kita mute karena ini mungkin kompilasi Malamut sama ya Allah, hobi Ya Allah, banget ya Allah. jatuh. Ya Allah. Yang ini kok bisa jatuh juga gitu. Tapi emang beginilah Malamut ya. Kecil-kecil gembul, cuman sayang, mahal. Mahal. Maintainnya juga mahal. Karena dia harus di tempat dingin Harus kan. di tempat dingin gitu. Jadi kita gemes-gemesnya dari video dulu aja sementara ya, karena belum sanggup buat merah begini maintainnya. Sekarang kita ke nextnya. Jos. Nextnya ada kucing hitam yang freestyle katanya kalau lagi berak, ceki people. Play. Hey, dia ngangkang. Itu lagi keras kayaknya. Iya, tainya keras. Tapi atau tainya keras atau memang dia sudah terbiasa Nyoh. Beraknya begitu ya. Iya, karena di slide kedua pun tuh. Aduh. Memang nggak bisa gitu berak cara wajar gitu ya. Iya. Kenapa harus berdiri gitu ya? Kan jadi pongpet loh Bang itu kalau berdiri tuh jadi ngerapet gitu. Iya, harus dibuka gitu dong. Tolonglah, hey, hitam. Sama kan takut ini gak sih kena ke pahanya kalau berdiri tuh. Nanti yang bersihin babu-babu juga yang bersihin. Tolonglah si hitam. Aduh. Gemoy ya mau. Mau sih. Tapi kalau bisa Hey. beraknya. itulah ya Nyoh. Aduh. Nih last of the last sebelum ke super thanks meluncur. Jos. Mbahnya kucing sih katanya ini. Ceki people. Play. Oh, Gila. Kayak ini ya, kayak singa. iya. Muka sangar, mbahnya kucing suaranya gemoy. Ini jenis apa sih Jo? Maine Coon bukan? Maine Coon ya? Tapi sumpah sih ini keren banget sih, keren. Iya. Gahar mbahnya kucing ini. Tapi Mang, Ya. aku lihat storynya Fuji. Ah. Dia kan punya Maine Coon tapi masih kecil kan. Sumpah itu magernya minta ampun, orang diangkat begini kan. Jadi kakinya di sini, kepalanya di situ. Si Fuji joget-joget, dia diem aja dong. Oh, mau dong kucing-kucing kalem kayak gitu tuh. Mahal tapi. Oh iya nantilah. Kumpulin dulu ya. Iya. Sekarang kita meluncur ke Saiteng tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Sudah super thanks kita kali ini ada 4. Yang pertama kita buka dari epic comeback dari Alfia Agatha Fiana B. Prilly Queen. Selamat malam Nyomong dan Tentu People. Aku kembali hadir lagi. Ada yang kangen nggak ya? Aku cuma bisa ketawa dengar podcast cowok itu. Mohon maaf ya bagi aku dalam maksud itu adalah Kak Alfia ya, yang kecebur di dunia pelangi. Semua omongan dia bukan ngebantah tapi malah mengkonfirmasi kalau dia itu belok ya. Buat para Fujo tuh apa aku nggak ngerti. Lu nggak bisa bohongin kita, sekecil apapun kita bisa tahu lu belok atau enggak. Dan cuma di circle pelangi aja yang mewajarkan panggilan sayang buat sesama jenis. Iya, balik lagi ditekenin sebenarnya mau pelangi mau enggak sebenarnya memang bebas. Iya. Cuman yang bikin permasalahan adalah kenapa dia harus menipu wanita itu. Betul. Itulah. Sadam balik. Aku yang sikat ya. Hai Kak Alfia, Maci sudah ngebolehin nimbrung. Hai Nyomang, hai para santai people. Nyomang coba dengerin Dr. Richard Lee awal podcast bilang Anda lagi bete. Iya itu nyinyir dengan kayak Anda lagi LGBT gitu kan. Panggilan B atau madu hanya untuk yang kedua.
Sudahlah Nyomang, Linu woi dengernya ngetik sambil ngakak. Sehat selalu buat semuanya, Ma Aci. Ini Ma Esta Surabaya Yongs, kita selalu ingat. Ada dari Ardeleye, boleh disikat? Misi nikahin cewek cuma kamuflase, cuma cari rahim doang, katanya biar punya anak darah dagingnya. Alhamdulillah mbaknya sudah ditunjukkan jalan sama Gusti Allah. Iya, itu lebih jahat, cuma ngincer rahimnya doang, jahat emang anjir gitu kan. Pikir cewek pabrik pembuatan anak anjir. Nih nextnya Cahyo Agustino, Calvia izin nimbrung katanya. Mang di circle kita mah kalau nggak manggil anjing, nggak manggil nama ortu mang katanya. Iya. Kalau manggil say biasanya di salon akikah puspita di Sindang katanya. Apa selebeo nggak tahu. Pokoknya akikah puspita di Sindang. Say. Ya Allah tolong. Ada dari Erna Hajian. Hai Kak Alvia, Nyonyo, Mamang dan semua Santai People semoga sehat selalu. Izin ikut komentar. Banyak orang-orang lagi bete berusaha menutupi identitas aslinya dengan menikah dan berusaha membuktikan kalau mereka normal dengan mempunyai anak. Oke, aku punya temen yang sampai psikologinya terganggu karena dia dari kecil menyaksikan bapaknya suka sama pernah juga bapaknya cuma pakai kolor doang pas berdua aja sama tetangganya itu di rumahnya, dan bahkan pernah mergoki foto Joni. Astaga. Temen cowok bapaknya pun gonta-ganti, dia lihat ibunya menderita tapi nggak bisa apa-apa. Dia sendiri juga nggak pengen orang tuanya bisa, jadi dia cuma bisa pura-pura nggak tahu apa-apa. Terus dari kasus ini kelanjutannya punya kedua. Oke, ini dari kesimpulan adalah efek psikologi yang terganggu ketika ada anak yang melihat kayak gitu. Mantap. Nextnya dia share dalam works. Kak Alvia nebeng ya Kak. Mamang kalau ada cowok yang nge-WA sayang kangen, apa yang Mamang lakuin katanya? Aku mah muringkak getek dengernya juga dan gue kesel. Pernikahan dijadiin kamuflase untuk nutupin pernikahan dianggap sepele gitu. Muringkak getek itu apa? Ya. Oh, gitu, merinding geli ya. Kalau aku tinggal kasih ini sang eksekutor nih, eksekusi. Gitu. Aku mau ngerasain ini apa tendangan itu. Nextnya Yaya Nurhayati, alhamdulillah lagi ya Kak, kangen aku Kak, numpang lapaknya ya Kak, cerdas dan Dr. Richard yang milih malah malu-maluin ngebantah juga ketahuan bohongnya ya kan katanya. Luciana Putra, Calvia kangen numpang ngelapak nih, makasih ya. Nonton podcast Dr. Richard Lee ini kayak lagi nonton si Masnya klarifikasi kalau omongan istrinya. Kesian sih, kayak nggak dikasih napas sama Dr. Richard. Keringetan, muka panik. Duh, mending di rumah aja deh Mas. Keputusan yang salah kayaknya datang ke podcast malah memperjelas semuanya. Betul. Makasih Mas, sehat selalu. Ricky Abdurrahman. Nah ini dia, numpang jejak nanti edit kalau ingat ya. Berarti nggak ingat karena tidak diedit. Ari Setiawan. Numpang komen ke Alfi. Kok nonton ke podcastnya Dr. Richard Lee ketawa nggak kelar-kelar katanya. Kocak kan. Ajeng Trigini Ayu, geli setiap klarifikasi malah makin jelas say katanya. Aprikinos penganut lagi bete tuh kalau diajak ngobrol suka muter-muter bikin pusing, gak mau ngaku, ada aja alasannya. Kurang to the point aja. Tarazeus menit ke-32 Mang kalau mau jadi ngadain striptease ajak-ajak ya. Iya, bisa digantung sama Ibu Nyonyo. Kecebong masa depan, badan maco muka letoy ya, sudah waktunya si Neng Ato. Anjir Neng Ato menyusul, kirain menyusui, itu menyusul Teh Ragil di planet lain, tempatmu bukan di sini. B lock katanya. Nuri Novianti, RK makin kamu membela diri dan sok menjelaskan kondisi pertemananmu yang nggak normal itu, makin kelihatan betapa kamu nih blok katanya dan sekong. Yang kamu lakukan bukan hal wajar karena itu semua penyakit katanya. Dari segi mental, fisik juga. Kalau lu bawa penyakit ke Mbah Mei, apa nggak kasihan dia gitu kan? Dan itu adalah hal yang sangat menjijikan. Maaf ya Mang, jadi ngomel karena kesel aja lihat dia ngelak terus. Dan dia juga nggak sadar itu merugikan banyak pihak kalau itu. Iya, yang aku pikirin sih dari kemarin sih, ini si Mbak Melisa nih clear enggak nih gitu. Takutnya kebawa gitu penyakitnya. Tolonglah. Next ada dari Radias. Terima kasih. Disambut sama Blue Oreo. Minimal Dr. Richard Lee lihat buktinya katanya. Jadi udah lihat buktinya gitu. Oh iya. Disambut sama Fuji PW. Duh, gemes ya, kirain games ya. Gemes sama berita ini bikin trauma masa lalu keungkit.
Gue pernah di posisi si selebgram, alhamdulillah nggak sampai nikah. Mereka nggak bakal ngaku walau kelihatan di depan mata juga ngeles kok. Oh gitu ya. Bener kata Mamang, kalau cowok nggak bakal sayang-sayangan sama temennya. Temen gue banyak yang cowok geli kalau sama cowok sayang-sayangan gitu. Kering banget. Iya anjir, aneh gitu. Kos gitu teh nanaonan atuh dah lah. Silakan yang mau numpang di lapak ini, Maida Pratama. Assalamualaikum Nyamang and Santuy People. Terima kasih lapaknya Kak Fuji PW. Anak kecil itu siapa sih? Dia kenapa? Maaf kurang mudeng katanya. Kenapa anak buahnya cuma satu katanya? Sehat selalu semuanya. Kepanjangan kemarin. Jadi anak kecil itu adalah anak yang diadopsi oleh Dokter Oscar. Tapi karena di Indonesia itu nggak bisa mengadopsi kalau belum menikah gitu. Jadi dibilangnya anak asuh. Yang lagi dirawat terus. Jadi sama Dokter Oscar sama si Ato itu. Dirawat sama ayah sama papa. Mamanya mana? Pusing anjir. Istri Crow Safi ya numpang lapak Mbak Fuji PW, nonton dari awal sampai akhir video Dr. Richard. Asli panas dingin. Gila manggil say antar cowok dibilang wajar, malah lebih wajar manggil Saiton kali ya. Terima kasih lah Mas R udah capek-capek mengonfirmasi kalau yang dibilang blunder anjir, klarifikasi lah saya konfir. Oke, Tuan Nugroho. Malam Kak Fuji numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Kemarin saya udah nonton versi fullnya di channelnya Dr. Richard Lee dan saya geleng-geleng kepala. Pinter banget nih Dr. Richard Lee menggalinya katanya. Yang bikin saya ketawa sih pas lihat tatapan narasumber ke Dr. Richard Lee, sepertinya dia ada rasa deh. Buktinya sampai diminta suruh cek ke rumahnya katanya. Sudah segini aja deh komentar saya. Salam S3P buat yang punya lapak, Nyomang dan para Santuy People yang always in here ya. Giliran bukti yang bisa dibawa dia bilang privacy. Giliran bukti yang bisa dibawa cek aja ke rumah. Iya, mau dicek kali mau di gitu kali ya. Last ada dari Alvin Andreas ya dengan komentar simpel terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang berkomen-komen, berdesa-desa, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, nyonya dah. Mamang, tutup mangkok cabut dulu dan ciao.